lagi. Yang pertama konsep diri, konsep belajar. Betul. Yang kedua cara belajar. Cara belajarnya, Pak. Dan yang ketiga nih yang penting juga strategi belajar. Strateginya. Beda ya, Pak ya, antara cara belajar dan strategi. Oh, Pak, beda, ya? beda. Karena cara adalah bagaimana cara anak belajar. Kalau strategi adalah bagaimana kita menjadikan dua modal ini, konsep diri, konsep belajar, sama cara belajar untuk meraih prestasi dengan strategi-strategi. Seperti apa tuh, Pak? Contohnya strategi belajar. Misalkan seperti ini, contohnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masa sekolah dulu ya, kita flashback dulu ketika Bapak Ibu sekolah. Ada nggak anak yang biasa-biasa saja tapi prestasinya naik, sedangkan anak yang pintar prestasinya biasa-biasa saja, disalip sama anak-anak yang biasa saja tapi dia punya strategi dalam meraih prestasinya. Begitu. Bagaimana, Pak, taktiknya atau apakah orang tua yang menentukan strategi anak atau anak sendiri yang dia meng-create strategi dia sendiri, Pak? Jadi setiap anak berbeda Bapak Ibu. Setiap anak, setiap kasus strategi mencapai prestasinya berbeda-beda. Untuk itulah tadi kita perlu perkuat konsep diri, konsep belajar, terus cara belajar, strategi. Strategi misalnya cara bergaul anak, kita mulai dari cara bergaul anak. Banyak anak yang, kita ambil contoh yang sudah dewasa dulu. Banyak anak yang pengen bekerja, tapi mereka kumpulnya sama pengangguran. Sama-sama orang cari kerjanya nih. Sama-sama orang cari kerjanya. Mungkin nggak dapat pekerjaan. Mungkin, tapi prosesnya lama. Bagaimana kalau kita balik cara berpikirnya? Kalau pengen bekerja, bergaulah sama anak yang sudah bekerja atau orang yang bekerja. Kemungkinannya akan jauh lebih tinggi mendapatkan pekerjaan. Lalu Bapak Ibu sekarang sudah bisa menyimpulkan, gimana sih supaya anak saya punya prestasi? Ya, tepat sekali. Anak kita harus bergaul sama orang-orang atau anak-anak yang memang sudah terbukti punya prestasi, Bapak Ibu. Jadi jika anak Bapak Ibu ingin berprestasi, maka arahkanlah mereka dengan kelompok belajar atau anak-anak yang berprestasi juga, begitu mungkin, Pak ya? Betul sekali. Dan nenek moyang kita sebenarnya sudah mengajarkan Bapak Ibu. Kalau mau wangi, berkumpullah sama penjual parfum. Wah, tepat sekali. Selamat Anda mendapatkan hadiah dari Jawara ya. Baik. Kemudian, Pak, selain itu, jadi pergaulan anak harus diperbaiki dulu. Strategi, salah satu strateginya adalah kita memperbaiki pergaulan anak. Memperbaiki pergaulan mereka. Nanti Bapak Ibu minta anaknya untuk menuliskan nama 5 orang terdekat temannya saat ini. CS-nya, gengnya. Gengnya biasanya. Yang paling sering bersama anak. Anak suruh nuliskan namanya, misalkan si A, si B, si C, si D, si E. Masing-masing anak dikasih nilai menurut anak itu. Kalau anak yang biasa nilainya 5, standar, nggak pinter, nggak bodoh. Kalau bodoh banget nilainya 0, kalau pinter banget excellent 10. Nanti terus dijumlah 5 anak itu jumlahnya berapa, dan ketika hasilnya dibagi 5, itulah sejatinya nilai diri anak kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu kaget, karena itu memang kenyataan yang harus dihadapi. Nah, tugas kita sekarang adalah memperbaikinya, Bapak Ibu. Strateginya bagaimana? Oke. Terus nanti selanjutnya Bapak Ibu ngobrol sama anaknya. Sekarang disuruh menuliskan 5 orang paling pinter di sekolahnya, boleh tetangganya, boleh temannya. Pokoknya anak-anak yang punya prestasi. Kalau pengen punya prestasi tingkat nasional, belajarnya harus sama anak-anak yang memang sudah punya prestasi secara nasional. Betul begitu, Mbak Elisa? Betul, Pak. Masa kita belajar. Masuk akal kan? Betul, iya. Oke. Nah, ketika anak-anak sudah belajar sama praktisinya langsung, anak-anak akan tahu secara prakteknya, bukan hanya sekedar teori dalam buku. Karena teori sama praktek beda, Bapak Ibu. Betul. Jadi ketika anak-anak nanti menuliskan namanya, kalau bisa disuruh menulis nama-nama orang yang terbaik yang mereka kenal, yang mereka bisa ajak komunikasi. Kalau bisa ketemu langsung akan jauh lebih bagus. Setelah itu anak-anak kita kasih tugas. Setelah bergaul sama orang-orang yang terbaik, kita kasih tugas. Karena begini Bapak Ibu, cara belajar sama strategi belajar itu sifatnya update, tidak melulu seperti itu. Setiap generasi berbeda. Cara kita belajar sama meraih prestasi zaman dulu beda dengan cara belajar anak-anak sekarang, dan
strategi prestasi anak-anak sekarang. Nanti tugas yang pertama adalah selidiki. Ketika bergaul sama anak-anak yang terbaik tadi, anak kita suruh menyelidiki bagaimana cara mereka belajar ketika menjelang ulangan. Yang kedua, bagaimana cara mereka mencatat catatan. Karena cara belajar mencatat ini adanya di anak-anak yang pinter-pinter tadi. Setiap generasi berbeda. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara mereka merangkum pelajaran yang disampaikan gurunya. Bagaimana cara mereka menyerap pelajarannya biar lebih cepat. Dan bagaimana cara mereka mengatur waktunya, ini yang paling utama. Karena kehidupan anak-anak yang berprestasi sangat berbanding terbalik dengan anak-anak yang biasa. Pastinya Pak, pastinya beda Ya, betul sekali. Mempunyai strategi sendiri Pak Betul. kalau anak berprestasi ya. Baik, tadi sudah kita jelaskan tentang strategi belajar Bapak. Dan poin yang terakhir apa nih Pak? Nah, yang sebelum menentukan- poin terakhir ada satu tambahan lagi Mbak Elisa. Pola hidup anak-anak yang berprestasi sama anak-anak yang biasa itu berbeda Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek, kasih tugas putra-putrinya untuk menulis apa sih kebiasaan hariannya, kegiatan hariannya apa aja sih, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Suruh menuliskan itu Bapak Ibu. Nah, setelah menuliskan, anak-anak tahu kan tadi ada 5 teman yang berprestasi tadi. Nah, dari teman yang berprestasi tadi, masing-masing anak mereka punya kegiatan sehari-hari. Itu yang harus ditanyakan anak Bapak Ibu kepada orang-orang yang berprestasi tadi, anak-anak yang berprestasi tadi. Setelah diketahui hasilnya, anak kita suruh membandingkan antara kebiasaannya dia dengan kebiasaannya 5 anak yang berprestasi tadi. Nanti anak akan lihat, oh ternyata berbeda. Karena memang berbeda Bapak Ibu. Karena memang berbeda kebiasaannya anak-anak yang berprestasi sama anak-anak yang biasa saja. Ya, saya ambil contoh yang sebagian besar anak-anak murid saya alami. Dari bangun paginya saja berbeda. Anak-anak yang berprestasi mereka umumnya bangun lebih pagi, ibadahnya lebih pagi. Dan mereka cara belajarnya pun juga berbeda. Ada 3 cara belajar, ada 3 waktu belajar anak-anak berprestasi ini. Mereka umumnya belajar yang pertama belajar siang untuk mengerjakan PR-PR dari sekolah. Kenapa harus dikerjakan siang? Karena memorinya belum mengendap Bapak Ibu. Memori anak kita, pelajaran anak kita dari sekolah belum mengendap. Maksudnya belajar siang setelah sepulang sekolah? Setelah pulang sekolah, Setelah langsung kerjakan PR kalau ada tugas PR-nya. Untuk khusus mengerjakan PR. Belajar siang khusus untuk mengerjakan PR. Karena memorinya masih di atas, belum terlalu mengendap. Terus yang kedua, anak-anak berprestasi atau anak-anak pinter, biasanya mereka malamnya mereka belajar. Ingat Bapak Ibu, belajar beda dengan mengerjakan PR. Sebagian besar anak-anak menganggap mengerjakan PR itu adalah belajar. Sudah belajar Pak Ya, mengerjakan betul PR. sekali. Nah, belajar beda. Belajar ini adalah belajar bab yang akan besok diajarkan oleh gurunya. Anak kita sudah baca di rumah, minimal 1 atau 2 lembar. Ketika besok diterangkan oleh gurunya, anak, oh iya, ini pelajaran yang saya baca kemarin malam. Nah, kalau cuma tahu saja, tidak akan meningkatkan prestasi anak kita. Karena cuma tahu aja, oh belajarnya seperti ini. Kita juga harus aktif di kelas. Karena keaktifan siswa juga menjadi poin tersendiri untuk gurunya meningkatkan nilai anak kita atau prestasi anak kita. Bapak Ibu tentunya setuju dengan metode ini. Tentu setuju dengan metode ini. Nah, setelah belajar malam, kita harus aktif, anak kita harus aktif. Sekali lagi harus aktif. Nah, cara aktifnya gimana sih? Nggak mungkin kan kita nari-nari, joget-joget kan nggak mungkin gitu. Anak kita suruh nari-nari di kelas nggak mungkin. Cara aktifnya adalah dengan sering bertanya. Ketika anak kita paham tentang pelajarannya, sering bertanya, akan jadi pusat perhatian oleh gurunya. Cara cari pertanyaannya ketika belajar malam tadi Mbak Elisa. Belajar malam untuk membaca bab yang belum diajarkan, sekaligus mencari hal-hal yang belum diketahui, minimal 2 pertanyaan, apapun pelajarannya. Betul, dengan belajar dulu malam harinya, si anak jadi tahu Pak Ya, ya. besok Hal-hal tidak apa kaget. Ya, betul, hal-hal apa yang perlu dia tanyakan. Betul besok sekali, kepada Mbak gurunya. Elisa. Betul. Terus yang ketiga ini yang paling penting adalah belajar di golden time. Di waktu emas adalah setelah sholat subuh, bangun pagi sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, ketika belajar pagi,
gunanya bukan untuk belajar sama sekali, bukan untuk menyusun pertanyaan, cuma membaca. Suruh anak-anak kita untuk membacanya saja, 1 lembar atau 2 lembar, tidak perlu terlalu lama. Cukup 15 menit lah paling lama. Kalau yang tadi belajar siang, belajar malam itu maksimal 1 jam, jangan lebih dari itu. Karena kita memilih efektivitas Bapak Ibu, efektivitas waktu. Tidak perlu terlalu lama, karena selama ini sudah terbukti kan anak Bapak Ibu belajar terlalu lama dan hasilnya belum ada. Kalau sudah ada, Bapak Ibu nggak mungkin beli CD ini.